Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam Abdi, NIM 2008 dan 6045. Saya akan menyampaikan materi mengenai implementasi kurikulum PJOK 2013 dan Merdeka dalam Belajar. Implementasi kurikulum PJOK 2013. Kurikulum tahun 2013 adalah rancang bangun pembelajaran yang didesain untuk mengembangkan potensi peserta didik, bertujuan untuk mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang bermartabat, beradab, berbudaya, berkarakter, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yang mulai dioperasikan pada tahun pembelajaran 2013-2014 secara bertahap. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan pengembangan kurikulum dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Langkah penguatan tata kelola kurikulum 2013 terdiri atas 1. Menyiapkan buku pegangan pembelajaran. 2. Menyiapkan guru supaya memahami pemanfaatan sumber belajar yang telah disiapkan dan sumber lain yang dapat mereka manfaatkan, serta memperkuat peran pendampingan dan pemantauan oleh pusat dan daerah pelaksanaan pembelajaran. B. Alasan pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang pada akhirnya menghasilkan rencana kurikulum. Pengembangan dan pergantian kurikulum pendidikan merupakan hal yang wajar. Setiap kurikulum pasti dikembangkan, direvisi, diganti, diubah, diperbaiki, disempurnakan, atau apapun namanya. Terdapat beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Prinsip umum tersebut antara lain relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Dalam pelaksanaan kurikulum, diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik, baik berupa waktu, tempat, maupun latar belakang peserta didik, yaitu merencanakan, merancangkan, dan memprogramkan bahan ajar dan pengalaman belajar, karakteristik peserta didik, tujuan yang akan dicapai, kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan. C. Elemen perubahan kurikulum 2013. Elemen perubahan dalam kurikulum 2013 meliputi perubahan standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Standar kompetensi lulusan dibedakan menjadi domain yaitu domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Domain sikap terdiri dari elemen proses, individu, sosial, dan alam. Domain keterampilan terdiri dan elemen proses, abstrak, dan konkret. Domain pengetahuan terdiri dari elemen proses, objek, dan subjek. Prosedur penyusunan KD kurikulum 2013 dengan mengevaluasi SKKD KTSP, kemudian mempertahankan SKKD lama yang sesuai dengan SKL baru, dan merevisi SKKD lama disesuaikan dengan SKL baru serta menyusun SKKD baru. D. Karakteristik kurikulum 2013. 1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi,
di sekolah dan masyarakat. 4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetisi dasar mata pelajaran. 6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. 7. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan Kemendikbudristek terkait kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Merujuk pada kondisi di mana pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan, kurikulum 2013 yang digunakan pada masa sebelum pandemik menjadi satu-satunya kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dalam pembelajaran. Masa pandemik 2020 sampai dengan 2021, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan menjadi rujukan kurikulum bagi satuan pendidikan. Pada masa sebelum dan pandemik, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum 2013, kemudian kurikulum 2013 disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran jadi lebih mudah dengan substansi materi yang esensial. Pemulihan pembelajaran tahun 2002 sampai dengan 2024, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap untuk menggunakan kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran. Begitu juga kurikulum darurat yang merupakan modifikasi dari kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh satuan pendidikan tersebut. Tahun 2024 menjadi penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Evaluasi ini terjadi acuan Kemendikbudristek dalam mengambil kebijakan lanjutan pasca pemulihan pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.